Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krianti Baleno dengan NIM A1S1230023. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang protokol. Jadi, diperlukan pengendalian terhadap aliran antar dua perangkat agar dapat ditentukan apa yang membentuk suatu pesan, serta bagaimana komunikasi dimulai dan diakhiri. Aturan ini disebut sebagai protokol. Oleh karena itu, satu perangkat perlu memberi sinyal kepada perangkat lain untuk memulai atau menghentikan pengiriman data. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan kabel yang menghubungkan perangkat pengirim dan penerima, sehingga sinyal pada salah satu kabel dapat memberitahu penerima bahwa pengirim siap mengirimkan data, dan pada kabel lainnya memberitahu bahwa pengirim siap menerima data, yaitu sinyal CTS. Dan jalur RTS dan CTS ini disediakan dalam sistem komunikasi serial RS232. Nah, selanjutnya alternatif lain adalah menggunakan karakter tambahan pada jalur transmisi pada protokol ENQ atau ACK. Pada data pengirim, karakter tambahan pada jalur transmisi pada protokol ENQ atau ACK, paket data dikirim ke penerima disertai karakter penerima ENQ. Ketika karakter ini diterima, berarti akhir paket data telah tercapai. Setelah penerima memproses data tersebut, penerima data dapat menunjukkan bahwa ia siap menerima blok data berikutnya dengan mengirimkan sinyal ACK. Bentuk lain adalah X-on atau X-off, di mana perangkat penerima mengirimkan sinyal X-off ke perangkat pengirim ketika ingin menghentikan aliran data. Pengirim kemudian menunggu sinyal X-on sebelum melanjutkan transmisi. Salah satu metode untuk memeriksa kesalahan pada pesan yang mungkin terjadi akibat transmisi adalah pemeriksaan paritas. Nah, metode ini menambahkan 1 bit ekstra ke dalam pesan untuk memastikan bahwa jumlah bit 1 dalam data selalu ganjil atau selalu genap. Sebagai contoh, 01001 atau memiliki jumlah bit 1 genap, sedangkan 01101000 memiliki jumlah bit 1 ganjil. Untuk membuat keduanya memiliki paritas ganjil, maka bit tambahan yang ditambahkan di akhir adalah 1 pada contoh pertama dan 0 pada contoh kedua, sehingga menjadi 0100101 dan 0110100. Dengan demikian, jika suatu pesan dikirim menggunakan paritas ganjil dan penerima mendapat jumlah bit 1 adalah genap, maka pesan tersebut rusak selama transmisi dan penerima dapat meminta agar pesan dikirim ulang. Metode bit paritas dapat mendeteksi kesalahan akibat perubahan 1 bit atau 0 menjadi 1 atau 1 menjadi 0. Namun, jika dapat mendeteksi dua kesalahan sekaligus karena paritas tidak berubah. Untuk itu, diperlukan metode pemeriksaan yang lebih kompleks. Salah satu metode tersebut adalah menyimpan kata dalam bentuk susunan baris dan kolom, kemudian memeriksa paritas untuk setiap baris dan kolom. Contohnya ditunjukkan untuk 7 kata data dengan menggunakan paritas genap. Metode lainnya yang disebut CRC melibatkan pembagian pesan menjadi beberapa blok. Setiap blok diperlukan sebagai bilangan biner dan dibagi dengan bilangan tertentu. Sisa pembagian ini kemudian dikirim sebagai bilangan pemeriksa kesalahan di akhir pesan, sehingga memungkinkan pemeriksa keakuratan pesan. Kode SCII, kode yang paling luas digunakan untuk transmisi karakter adalah kode ASCII. Kode ini merupakan kode 7 bit yang menghasilkan 128 kombinasi bit berbeda, mencakup karakter alternatif huruf kecil dan huruf besar, tanda baca, serta 32 kode kontrol. Sebagai ilustrasi, tabel 4.2 menunjukkan kode yang digunakan untuk huruf kapital. Contoh kode antara lain
SOH yaitu karakter pertama dari judul pesan informasi dengan kode 000001 dan STX dengan kode 0000010, ETX dengan kode 0000011, dan yang terakhir IoT dengan kode 0000011. Selanjutnya, jaringan. Meningkatkan pengguna otomasi di industri telah menimbulkan kebutuhan akan komunikasi dengan pengendali secara menyeluruh pada tingkat pabrik. Dengan pengendalian terpengaruh atau PLC, komputer, robot, dan mesin CNC yang saling terhubung. Istilah Local Area Network digunakan untuk menggambarkan jaringan komunikasi yang dirancang untuk menghubungkan komputer dan perangkat pendukung dalam satu gedung atau area yang sama. Jaringan dapat memiliki 3 bentuk dasar. Yang pertama, topologi bintang atau star. Pada bentuk ini, setiap terminal terhubung langsung ke sebuah komputer pusat yang disebut host atau master, sedangkan terminal lainnya disebut shelf. Host berisi memori, pemrosesan, dan peralatan switch yang memungkinkan terminal saling berkomunikasi. Akses komunikasi yang dilakukan dengan host menanyakan secara bergilir kepada setiap terminal apakah ingin mengirim atau menerima data. Selanjutnya, topologi bus. Pada jaringan ini, setiap terminal dihubungkan ke satu kabel utama, sehingga setiap pemancar atau penerima memiliki jalur langsung ke pemancar atau penerima lain dalam jaringan. Diperlukan metode atau protokol agar tidak lebih dari satu terminal mengirim data secara bersamaan, karena dapat menimbulkan kekacauan. Sebuah terminal harus dapat mendeteksi apakah terminal lain sedang mengirim sebelum memulai mengirim. Dan yang ketiga, topologi cincin. Pada jaringan cincin, sebuah kabel kontinu berbentuk lingkaran menghubungkan semua terminal. Metode tertentu juga diperlukan agar komunikasi dari berbagai terminal tidak saling bercampur. Nah, metode bus, tunggal, dan cincin sering disebut karena setiap terminal memiliki status yang sama. Sistem ini memungkinkan banyak stasiun menggunakan jaringan yang sama. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri dengan sebelumnya terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.